Assalamualaikum. Hai, kali ini kita belajar vertical rescue bersama BPBD Kota Pasuruan. Sebelum mulai, kita breakfast dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya geser ke atas. Nah, posisi di sini, tangan ke belakang gitu. Tarik ke belakang. Ya. Tangan dua. Kalau tangan satu ada beban, tidak bakalan kuat. Ulangi. Ini tarinya ke depan tali. Kalau tangan satu nggak bakalan kuat. Apalagi bebannya yang di atas 60-70. Nah, posisi terakhir sebenarnya posisi seperti ini sudah aman, sudah bisa lepas. Cuman posisi terakhir dikunci, masukkan pintunya ke dalam pagar. Cuman formal apa? Caranya safety terakhir aja. Terserah mau disimpul biasa, mau cuman simpul begini, apa intinya disimpul paling aman ya simpul biasa. Ini sudah teman istilahnya, ini sudah ada double safety cell. Nah, cara melepasnya gimana? Sama, Mas. Pertama, tarik dulu. Nah, kalau posisi yang terakhir, ini kan posisi sudah persiapan turun. Jadi siap-siap tangan di belakang. Nah, jadi posisi nanti seperti ini. Jadi tangan dua, yang tangan kiri dekat dengan figur, yang tangan satunya sudah di bawah. Kalau posisi berhentinya di sini, target berhentinya di sini. Istilahnya di sini lah, target berhentinya di sini. Jadi dari sini sudah persiapan. Jadi sudah persiapan untuk antisipasi turunnya tali. Jadi misalkan mau berhenti di sini, jadi dari sini sudah persiapan mau berhenti. Jadi nanti dengan turunnya tali pasti berhentinya di sini. Kalau nanti targetnya di sini, persiapannya di sini dengan turunnya tali, ikutin tadi otomatis ke bawah dari titiknya tadi. Biasanya selip. Kata kebanyakan karena kenapa kita ini kena ban, tarik gini, nah akhirnya selip di sini. Nah, jadi larinya kemana? Harus ke depan tali. Nah, jadi talinya ini posisi begini, talinya begini. Atau bisa juga dikasih beban kejut. Jadi beban kejut ya. Nah, jadi waktu posisi seperti ini dikasih beban kejut gitu. Itu lebih mudah. Sama seperti waktu di atas, waktu tahan dikasih beban kejut. Jadi yang paling rawan pada saat kita ngemudi, kalau nggak dibarengi dengan menahan tali, biasanya tangan kiri itu rawan terjepit tali. Nah, makanya kalau mau uji harus tangan dua. Kalau tangan satu kesusahan. Apakah bisa tangan satu? Bisa, cuman kesusahan. Nah, kalau tanganmu kuat, bisa juga seperti ini. Posisi tangan ke belakang, rem, kan begini. Baru pindah ke atas. Cuman dengan beban tubuhmu, ini otomatis istilahnya turun ke bawah, nggak akan kuat. Kecuali beban tubuhnya 50 ke bawah, baru bisa. Kalau 50 ke atas, dengan beban tubuhmu, saya rasa ngerem begini nggak akan kuat. Biasanya sudah banyak dipraktekin, nggak kuat, tetap turun ke bawah. Cuman memperlambat, cuma tetap turun. Nah, lebih amannya tarik ke atas, dari belakang tarik ke atas. Nah, posisi di sini ini baru ditahan. Kalau posisi tangan kirimu kuat, dibarengi ditahan. Nah, dibarengi nahan ini untuk apa? Untuk nggak turun ke bawah. Nah, makanya kalau tangan satu itu sulit.
karena terkena beban tubuh biasanya dia masih turun. Nah, kecuali dibantu dengan double safety alarm, nanti dibantu lah untuk kuncinya. Cuma kalau nggak ada alat bantunya pasti prosesnya seperti tadi, ada turunnya dikit. Baru setelah itu dikunci lagi. Nah, kalau sudah dua aman. Apalagi kita cuman mending dibuat dua, yang terakhir dikunci ke bawah. Ini sudah aman. Biar awan lepas, dia kan nggak kekunci. Nah, kekunci karena adanya beban. Nah, kalau nggak ada beban, lawan lepas. Makanya untuk tali terakhir tadi mengantisipasi ketika nggak ada beban. Nah, makanya dibuat seperti ini. Nah, ini untuk antisipasi ketika nggak ada beban. Nah, jadi ketika nggak ada beban, dia nggak akan gerak. Jadi posisinya tetap seperti ini. Jadi ketika dia terkunci lagi, nah dia masih tetap seperti semula. Nah, terus belakang. Satu dua, satu dua. Ajis. Terminalnya dicek. Iya. Apa gunanya kalau ini kan? Ya. Karena ini buat nyawa namanya. Pergelantungan ya. Mundur ke belakang terus sampai pucuk, kaki lurus mekar. Nah, habis sampai setengah bawah melangkah gantian satu kaki. Kalau sudah ngerasa duh, sampai sini sampai ujung lurus terus, pantat lurus terus, kaki lurus mekar lurus. Habis itu melangkah 1 2 kalau sudah baru turun deh. Paham? Ya. Posisi yang kuat yang ini, Ya. bukan yang ini hanya menang. Berarti ini kalau Ini mau rem, turun rem. dibuka sedikit-sedikit. Nah, apa pingin rem di pantat? Yuk, rem di pantat. Yes, betul. Yuk, mundur ke belakang pelan-pelan sambil kasih beban. Ayo ke belakang terus. Saya melaku. Saya melaku. Loh, kasih anak beban. Aman. Melangkah. Aman. Terus. Jelas. Terus. Tahan. Yuk, melangkah 1 2. Bangun melangkah dari menjondol. Balik ya. Aman.
Ini namanya Scroll. roll. Scroll. Ini buat naik, buat naik. Naik yang terus. Iya, ada. Ya kalau turun, kalau naik, turun tinggi. Naik terus. Oh, jadi fokus naik. Jadinya SRT. Ini buat turun. Cara pakainya? Nah, gambar. Buka. Dimasukin. Oh, berarti bentuk kayak kunciran ini. Oh, S. Ini yang dari atas, ini yang buat turun. Ini gimana sih? Gak mencet aja. Jadi, kalau pilih kunci. Atau beban gini, nggak ada beban. Jadi kalau ada beban ini, turunnya apa? Di depan. Berarti yang ini lepas. Yang satu tak. Ini, kalau di atas ini, Pak. Pegang ini nggak apa-apa buat keren. Ini bisa buat keren. Jumar tahu? Jumar. Taunya Jumar. Taunya Jumar. Lain. Ya kan? Apa itu Jumar? Jumar. Jumar ada dua, kanan sama kiri. Berarti dua. Ini yang kanan. Intinya naik. Banyak kan orang yang buat dua, dia harus satu kanan. Kalau turun nggak bisa, karena ini gandengannya sama troll tadi. Berarti kayak gini sih. Gini. Kalau evakuasi jenazah di bawah jurang, larinya nggak pakai tangan, pakai ini. Tinggal sana. Narik, tuh kan enak. Oh, saya bawa beban itu kan. Iya. Kecuali kalau bebannya di atas. Saya kan narik dari korban di bawah jurang pakai ini. Buat tarik ke atasnya lu ya, nggak pakai tangan, nggak kuat. Kalau misal pas misi penyelamatan jenazahnya misalkan terlalu berat dan nadanya kayak kurang beberapa rawan kali nyapu itu jenazahnya dinaikin bukan? Kan tidak mungkin lari korban ambil satu kali, pasti ada pull up, gitu? Sudah di atas, satu, dua, ini. Itu pakai alat yang kayak membawa. Nah, nggak kaprol gitu, ya, gunanya buat apa? Itu ancor, gunanya buat beban yang di bawah tuh, buat candaan. Patok. Berarti Karmantel ada dua, elastis dan dinamis. Yang merah ini apa? Elastis. Elastis. Elastis bukannya yang bisa agak molor? Kan molor ini. Ini kan molor. Kalau untuk Jumar yang elastis, kalau reptil dinamis, soalnya kan nggak bisa gerak-gerak kalau reptil. Yang biru itu Sama. elastis juga. Ya bisa buat bunuh diri juga. Mentalin ya Om. Oh iya. Ini buat latihan Om. Berarti yang putih itu yang dinamis. Itu yang pakai flying fox. Tapi ini nggak bisa. Ini molornya parah. Kayak karet. Itu buat flying fox. Oh yang pegangan kanan kiri. Bukan, yang selancarnya. Oh yang tumpuannya gini. Ini kan, Ini kan. yang kecil ini single. Ini untuk nih. Duh ya Allah. Iya, itu Iya. berarti kan benar kan? Masuk. Merah warnanya. Oh, seru. Buat flying fox ini. Berarti kalau misal kayak di pabrik itu gak usah lempar. Pakai ini, diantar, kasih tipuan. Masuk. Bisa jadi. Iya kan? Kan lebih dulu. Terus ayo. Tapi kalau di apa kayak kebencanaan ini berapa?
buat ada Selain jembatan barang. putus. Ah. Harus ada yang berani terjun ke bawah, renang bahwa ini sama tak ada di tali katanya buat jembatan. Tidak turun terjun. Dikasih minyak tapi Iya coy. Kali biasa nggak? keras Ikan tambah minyak ikan mana lagi tambahan minyak keren. bisa dinyang nggak sih boleh Ayo, nyoba Ayo, nih. naik. Aku tahu Don. Oke, sabut kan, sabut. Ayo. Aku tahu Don. coba itu betul Kan belum dicoba. Oh. Oh, nggak bisa turun-turun dari tangga. Bener kan? Masa ya teriak-teriak siapa yang mau nolongin? aku boleh ngomong nggak boleh ngomong Besok. Arema. boleh ngomong nggak Tenang, Om, aku bisa bodoh dewe. Cara melipat tali karmantel. Survei siapa? Ending selesai. Oh, dikebuk-kebuk dulu, baru bisa dibuka. Coba dulu. Tarik. Ini tarik. Kita harus dalam kondisi sehat, sudah makan. Paling nggak sudah makan. Karena kita cari ini dengan 0 rupiah, kita punya tenaga fasilitator dan punya alat dari BPD. Jadi teman-teman cuma dan itu kan sehat aja. Sehat terus dimaksimalkan latihan. Sebenarnya hanya soal kebiasaan, bukan soal mental. Jadi semakin sering berlatih, semakin terbiasa. Apalagi kita bermain ketinggian. Makanya di ketinggian itu biasanya kalau di atas 10 meter itu kita adaptasi dulu. Biasanya kita lihat ke bawah, paling enggak 5 menitan baru sudah terbiasa. Ini biasanya harus seperti itu dulu pengalamannya kalau bermain ketinggian. Semakin sering kita bermain ketinggian, semakin kita terbiasa dengan mental kita, jadi semakin tenang. Apalagi kalau ini kurang lebih kurang 14 sampai 15 lah, ya kurang lebih standar lah. Nah, kalau kita bermain vertical rescue, syarat dasarnya kita harus bisa SRT atau single rope technique seperti yang tadi itu. Nah, makanya itu kita melatih SRT itu paling enggak bisa rappelling, kunci, baru main jumar ke atas. Kalau main jumar enak tinggal ke atas gitu aja. Yang susah itu turunnya, soalnya kita main kunci, belum lagi kita pindah lintasan, belum lagi kita ada halangan di jalan, misalnya di tali atau halangan yang kita harus memindahkan tali. Nah, paling enggak syarat dasarnya kalau kita mau bermain vertical rescue, paling dasar itu bisa SRT. Jadi kita latihan di sini, kita memantapkan SRT tentang kemampuan personilnya, bukan ke teamworknya. Kalau teamwork nanti ada BPBD, ada dan lain sebagainya. Kalau terjadi evakuasi, yang terlibat itu Pak, standar dasarnya harus bisa SRT. Itu cuma butuh kebiasaan atau terbiasa. Semakin sering latihan, semakin paham lah. Ya emang kalau awal-awal seperti itu, susah selip dan lain sebagainya. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar. See you next time. See you next latihan. Live. Prepare. Tapi kita kan belajar manual telepon di manual ya. Ini kalau rumah bisa nyopir harus manual dulu, implementing kan.